Halo, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang e-education. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Kadek Depa Pramana Putra dengan NIM 20150511071. Yang selanjutnya, Nilo Putu Putri Widyanyani dengan NIM 20150511039. Yang selanjutnya, Nyoman Adi Sucipta dengan NIM 20150511064. Selanjutnya, Gusti Putu Yongki Prakasa dengan NIM 20150511035. Konsep e-education. Yang pertama, terminologi e-education. E-education merupakan sistem pendidikan berbasis media elektronik seperti radio dan televisi. Dan sekarang, e-education adalah pendidikan yang menggunakan internet sebagai media utamanya. Sistem e-education memungkinkan untuk diakses melalui berbagai terminal di berbagai tempat yang sesuai dengan mobilitas pengaksesnya, sehingga lahirnya mobile education atau m-education. Manfaat e-education bagi lembaga pendidik. 1. Memperpendek jarak. Yang kedua, perluas pasar dan jaringan mitra kerja. Yang ketiga, biaya terkendali dan hemat. Yang keempat, arus kas terjamin. Yang kelima, meningkatkan citra institusi. Yang keenam, meningkatkan layanan pendidikan. Yang ketujuh, menyederhanakan proses. Yang kedelapan, meningkatkan produktivitas dan fleksibilitas. Yang kesembilan, mempermudah akses informasi. Bagi siswa, 1. Hemat. Yang kedua, biaya terkendali. Yang ketiga, fleksibel. Selanjutnya, bagi masyarakat, 1. Peluang kerja baru. Yang kedua, wahana kompetisi antar lembaga pendidikan. Bagi dunia akademis, 1. Tantangan baru bagi dunia akademis. Yang kedua, analisis terhadap pergeseran pola belajar. Yang ketiga, membuka kerangka baru dalam penjualan jasa pendidikan. Konsep selanjutnya, sistem belajar mengajar elektronik. Yang pertama, m-education. M-education merupakan sistem e-education yang dapat diakses di berbagai terminal. Selanjutnya, e-education. E-education merupakan sistem e-education yang mampu berinteraksi dengan user. Yang ketiga, e-school. E-school merupakan penerapan konsep aplikasi homeschooling secara online. Yang selanjutnya, e-learning merupakan pola belajar yang menggunakan aplikasi interaktif berbasis internet, online atau non-online. E-laboratory merupakan ruang praktek virtual di dunia maya. Yang keenam, e-library. E-library merupakan perpustakaan digital yang bersifat online. Yang ketujuh, e-book. E-book merupakan pustaka elektronik tanpa kertas yang populer. Kedelapan, e-news. E-news merupakan media cetak elektronik seperti koran, majalah, tabloid. Yang kesembilan, e-dictionary. E-dictionary merupakan kamus elektronik yang serbaguna. Yang kesepuluh, e-consulting. E-consulting merupakan sarana efektif konsultasi elektronik yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Konsep selanjutnya, contoh komunitas dan aplikasi e-education. Komunitas e-education terdiri dari 1. Internal, 2. Penyelenggara institusi pendidikan, yang ketiga, guru, yang keempat, siswa, yang kelima, eksternal, yang keenam, lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang konsen terhadap pendidikan, yang ketujuh, pemerintah, yang kedelapan, pengguna lulusan, yang kesembilan, agen pendidikan, yang kesepuluh, orang tua siswa, yang kesebelas, penerbit e-book atau e-media, yang ke-12, penyedia infrastruktur e-education, yang ke-13, forum pendidikan bagi lembaga. Contoh aplikasi e-education yaitu 1. Rumah Belajar. Rumah Belajar merupakan aplikasi belajar daring yang dikembangkan oleh Kemdikbud dengan tujuan untuk menyediakan alternatif sumber belajar dengan pemanfaatan teknologi. Yang kedua, Meja Kita. Penyajian materi dilakukan secara sistematis dengan dilengkapi forum diskusi yang bisa dimanfaatkan untuk tanya jawab. Meja Kita menyediakan materi pembelajaran dari SD sampai SMA yang gratis dan cukup lengkap, serta ribuan catatan yang sudah diunggah oleh
murid-murid di komunitas pelajar di seluruh Indonesia. Yang selanjutnya, Ikandu. Ikandu merupakan aplikasi pendidikan anak yang memiliki program pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013. Revisi yang dikembangkan secara komprehensif dengan ratusan mini games yang akan meningkatkan motivasi belajar anak-anak di jenjang PAUD. Yang selanjutnya, Indonesia X. Indonesia X telah berpengalaman dalam mendukung penyediaan akses belajar bagi masyarakat melalui kursus-kursus berkualitas yang dibawakan oleh para instruktur terbaik bangsa. Yang kelima, Google for Education. Untuk mendukung belajar daring terutama yang diterapkan oleh berbagai daerah pada isu pandemi COVID-19, Google for Education menjadikan layanan menggunakan Chromebook dan G Suite yang memungkinkan pembelajaran virtual walaupun dengan konektivitas internet yang rendah. Yang keenam, Kelas Pintar. Kelas Pintar merupakan salah satu penyedia sistem pendukung education di era digital yang menggunakan teknologi terkini untuk membantu murid dan guru dalam menciptakan praktik belajar mengajar terbaik. Yang ketujuh, Microsoft Office 365. Microsoft menyediakan layanan Office 365 yang dapat digunakan oleh guru dan siswa secara gratis dan bukan versi percobaan. Office 365 dapat diakses dan diperbarui secara real time, termasuk Word, Excel, PowerPoint, OneNote, dan Microsoft Teams secara fitur luas kelang lainnya. Yang kedelapan, Kuiper School. Kuiper School menawarkan cara belajar inovatif untuk proses belajar mengajar. Platform ini mudah mendukung guru untuk mengelola tugas dan pekerjaan rumah yang lebih efektif, sehingga guru dapat mengenali kekuatan dan kelemahan siswa lebih mudah. Yang kesembilan, Ruang Guru. Ruang Guru merupakan layanan belajar berbasis teknologi, termasuk layanan kelas virtual, platform ujian online, video belajar berlangganan, dan marketplace les privat, serta konten-konten pendidikan lainnya yang bisa diakses melalui web dan aplikasi Ruang Guru. Ruang Guru menyediakan sekolah online gratis selama pandemi COVID-19. Yang ke-10, Sekolahmu. Pada program belajar tanpa batas, Sekolahmu menyediakan live streaming mata pelajaran dengan jenjang yang telah disediakan. Sekolahmu menumbuhkan kompetisi pada semua dan setiap anak di semua dan usia jenjang. Yang ke-11, Zenius. Zenius memiliki program belajar mandiri di rumah atau #bisa bareng dengan menyediakan puluhan ribu video materi belajar dengan lengkap untuk jenjang SD, SMP, SMA untuk kurikulum KTSP atau kurikulum 2013 atau kurikulum 2013 revisi. Selain itu, siswa dapat mengakses materi belajar dengan lengkap untuk persiapan UNBK, UTBK, SBMPTN, STAN, SIMAK UI, dan UTUL UGM. Yang ke-12, Cisco Webex. Guru akan mengajar seperti biasa melalui video termasuk bagi konten presentasi dan berinteraksi dengan papan tulis digital melalui layar komputer atau smartphone. Baik, itu tadi dari materi konsep e-education. Apabila ada salah kata, mohon dipermaklumi. Sekian dan terima kasih.